saya Ismayani. Saya adalah mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kendari, tingkat 1A jurusan Kebidanan dengan NIM P003240200020. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan vena jugularis, dan pemeriksaan genitalia. Baik, pertama kita melakukan cuci tangan. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ismayani. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Apakah betul Ibu dengan Ibu Karmelia? Baik, langsung saja. Kita periksa dari ujung kepala. Ya, tidak ada benjolan ya Bu. Dahi juga tidak ada benjolan ya Bu. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan intrakulen. Silahkan tutup matanya. Ya, tidak ada benjolan ya Bu, berarti normal. Silahkan ditutup matanya Bu, dan rasakan di mana adanya sentuhan. Ya, baik Bu. Ya, baik. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva Ibu. Ya, baik. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan refleksi cahaya menggunakan pen light. Permisi Bu. Ya, baik Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tiga nervus. Ikuti gerakan tangan saya ya Bu. Baik Bu, silakan tutup matanya sebelah. Apakah Ibu bisa membaca tulisan ini? Baik. Sebelah lagi Bu. Baik Bu, silakan naikkan alis. Kerutkan dahi. Cucurkan bibir. Tersenyum meringis. Bersiul. Gembungkan pipi. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulut menggunakan pen light, spatel, dan kapas. Baik Bu, silakan dibuka mulutnya. Permisi Bu. Tolong Ibu melakukan gerakan mengunyah atau menggigit. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan rasa. Di sini ada 3 rasa, yaitu pahit, asin, dan manis. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan bau. Tolong matanya ditutup. Ya, permisi Bu. Ini bau apa Bu? Baik. Saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Permisi Bu. Sebelah lagi Bu. Ibu silahkan tutup mata dan dengar di mana sumber suara. Baik, saya akan menggunakan garpu tala. Jika Ibu mendengar bunyinya sudah berhenti, mohon angkat tangan. Baik Bu, sekarang saya akan menensi Ibu.
tekanan darah ibu normal. Ya baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan suhu badan menggunakan termometer. Permisi Bu, saya letakkan di ketiak Ibu. Ya, suhu badannya normal ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada rasa nyeri di bagian perut? Ya. Baik Bu. Permisi Bu, bajunya saya angkat sebentar. Apakah perutnya membusung, buncit, datar, atau ada kemerahan, tumor dan pelebaran? Baik, saya akan menentukan 4 kuadrat. Apakah terasa nyeri, Bu? Saya akan lihat epigastrika, hipokondria kanan, hipokondria kiri, umbilikat, lumbalis kanan, lumbalis kiri, hipogastrika, hiliaka kanan, hiliaka kiri. Kita akan melakukan pemeriksaan absorpsi. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada hetar. Apabila saya menganjurkan Ibu untuk bernafas dan menghembuskan nafas, silakan Ibu mengikuti apa-apa dari saya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Akan melakukan pemeriksaan vena jugularis menggunakan penggaris sentimeter dan alat tulis. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Yang pertama, letakkan kasa di bawah vulva klien atau bokong. Kita dekatkan bengkok, mengambil kapas, dan memasukkan cairan DT ke dalam kom kecil dan meletakkan satu kom kecil. Sekarang kita akan melakukan tindakan. Ambil 2 pinset dan ambil kapas sublimat dan letakkan di cairan DT sebanyak 5 lembar. Kemudian kita peras kapas untuk mengurangi kadar air agar tidak menetes. Kita akan memulai tindakan vulva hygiene. Di sini kita menggunakan satu pinset, tangan non dominan membuka vulva. Kita ambil satu kapas sublimat. Yang pertama, kita bersihkan bagian labia mayora atau bagian terluar vulva dengan cara kita usap dari atas ke bawah. 1 kali usap sampai ke bawah. Kita buang. Kemudian kita ambil satu kapas lagi, kita bersihkan bagian sebelahnya dengan cara yang sama, kita usap dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita bersihkan bagian labia minora. Kita buka, kita bersihkan bagian labia minora dengan teknik yang sama dari atas ke bawah. 1 kali usap. Sebelahnya lagi. Kemudian yang terakhir, kita bersihkan bagian tengah dari klitori sampai ke perineum, bagian di dalam.
Kemudian kita keringkan vulva menggunakan kasa. Dengan cara yang sama, bagian labia mayora dikeringkan 1 kali usap, dibuang, dan sebelahnya lagi. Kemudian labia minora dan sebelahnya dengan cara yang sama 1 kali usap. Dan bagian terakhir, bagian tengah 1 kali usap. Kita akan merapikan kembali alat dan menyimpannya kembali. Baiklah Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Ibu. Nanti dalam pemeriksaan ini saya butuh Ibu untuk membuka pakaian dalam Ibu, ya. Mungkin ada sedikit kurang nyaman. Mohon maaf ya Bu. Dalam melakukan pemeriksaan genitalia eksternal atau bagian alat kelamin bagian luar, yang kita nilai itu adalah pada area mons pubis. Apakah distribusi rambut tersebar merata atau tidak, kemudian kita sesuaikan dengan usia pasien. Kemudian selanjutnya kita lihat pada daerah klitoris, kemudian kita lihat pada orifisium, uretra eksternal, dilihat apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada tanda-tanda iritasi. Selanjutnya kita menilai pada labia minus, labia maius, dan gla Bartolini. Apakah ada pembengkakan, apakah terasa nyeri atau tidak, apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Selanjutnya yang kita nilai adalah pada daerah himen. Pada daerah himen yang dilihat adalah apakah himen tampak intact, adakah deflaratus atau tidak, ataukah ada karankula himenalis atau tidak. Baiklah Ibu, di sini kita sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk alat kelamin bagian luar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam organ reproduksi Ibu ya. Nanti saya akan memasukkan jari saya dalam vagina Ibu. Di sini kita melakukan perabaan pada daerah vagina dan vulva. Dinilai apakah ada rasa nyeri atau tidak. Kemudian apakah ada indurasi, ada jaringan parut atau tidak pada area vulva dan vagina. Selanjutnya kita masuk lebih dalam Ibu pada daerah serviks. Di sini kita menilai konsistensi perabaannya. Apakah mobile atau tidak mobile. Ibu nyeri enggak Bu? Kalau saya gerakan nyeri, dilihat apakah ada benjolan pada daerah serviks atau tidak. Selanjutnya masuk lagi pada daerah uterus. Kita nilai bentuk kemudian ukuran dari uterusnya. Apakah ada nyeri tekan atau tidak, rasa benjolan ada atau tidak. Selanjutnya pada daerah adnexa. Adnexa itu seharusnya tidak teraba, yaitu pada ovarium dan tuba. Kalau misalnya teraba, kita nilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya pada parantherium kita nilai apakah ada tumor, apakah ada nodular atau tidak. Selanjutnya lebih dalam lagi yang kita periksa cavum Douglas. Dilihat apakah ada tumor, ada nyeri atau tidak. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan organ reproduksi Ibu lebih dalam lagi ya. Nanti saya akan menggunakan cocol bebek. Maaf ya Bu, Ibu coba tarik nafasnya. Tarik nafas ya Bu.
Di sini yang kita nilai yang pertama adalah pada daerah vagina atau vulva, di mana kita melihat apakah ada discharge. Kalau misalnya ada discharge, yang kita nilai adalah dari jumlahnya, kemudian warna, kemudian bau. Setelah itu kita nilai pada mukosa vagina, apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Misalnya ada lecet, kemudian ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Selanjutnya pada daerah leher rahim. Mohon maaf ya Bu. Di sini kita nilai pada daerah leher rahim apakah ada tanda-tanda pendarahan, kemudian dilihat juga apakah ada tanda-tanda lecet atau tidak, apakah ada tumor, kemudian ada polip atau tidak, kemudian dilihat apakah ada discharge atau tidak pada daerah serviks. Tarik nafasnya ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah anus Ibu. Mungkin ada sedikit kurang nyaman karena saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam anus Ibu ya. Ibu tarik nafasnya. Tarik nafas ya Bu, mohon maaf. Dalam pemeriksaan yang kita nilai adalah tone sphincter ani, apakah mengalami pelemahan atau penguatan. Selanjutnya pada mukosa rektam kita nilai apakah pasien merasa nyeri atau tidak. Selanjutnya yang dirasakan pada daerah paranetrium, apakah ada inkultan atau tidak. Ibu coba mengejan Bu. Di sini yang kita rasakan apakah ada hemoroid eksterna maupun interna ketika pasien mengejan. Ibu, kalau saya tekan seperti ini apakah terasa nyeri atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada darah atau cairan yang keluar pada daerah anal. Baiklah Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan.